Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Zahara, representatif SMAN 5 Bogor sebagai tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki banyak potensi dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang maritim. Dengan adanya potensi Indonesia dalam bidang maritim ini, ekonomi biru menjadi salah satu upaya pengembangan negara. Sementara itu, ekonomi biru saat ini terbukti mengancam nelayan tradisional, salah satunya dengan adanya hak pemanfaatan dan pendekatan berbasis hak kepemilikan yang mengatur kuota tangkapan para nelayan. Terbukti adanya hak ini tidak memulihkan krisis yang terjadi di laut. Adapun dampak negatif dari pendekatan berbasis hak kepemilikan. Yang pertama, munculnya konflik budaya dan sosial akibat terjadinya marginalisasi masyarakat nelayan pribumi dan nelayan skala kecil. Yang kedua, terjadinya konsolidasi dan akumulasi hak kuota perikanan dan munculnya oligopoli kuota dalam perikanan. Ketiga, terputusnya hak akses nelayan dan komunitas nelayan skala kecil sehingga muncul kesulitan ekonomi yang lebih serius. Terakhir, terjadinya kegagalan dalam mencegah penurunan atau degradasi stok ikan sekaligus menghalangi upaya pembangunan ekosistem perikanan di banyak negara. Dapat dilihat bahwa dampak negatif tersebut jelas jauh dari tujuan ekonomi biru yang seharusnya menciptakan kehidupan laut berkelanjutan dan mengurangi krisis laut. Selain itu, adanya fakta bahwa banyak nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan, terbatasnya kemampuan dan akses menuju pekerjaan yang lebih baik, bantuan pemerintah Indonesia berupa kapal Inkamina banyak mengalami kendala dalam operasionalisasinya, dan hasil penangkapan nelayan yang terbatas mengingat minimnya peralatan. Dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut menyebabkan aspek ekologi menjadi terabaikan. Penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan seperti bom, potas, dan pukat harimau cenderung merusak keanekaragaman hayati biota. Maka dari itu, sebelum menggunakan sistem ekonomi biru, perlunya suatu negara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir sehingga mampu bereksperimen dengan limbah, byproduct, dan produk ikutan hasil laut. Dengan peningkatan inovasi dan sosialisasi iptek pertanian dan kelautan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penangkapan dan budidaya hasil laut. Infrastruktur yang mendukung efisiensi kegiatan maritim seperti pelabuhan, aspek pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan juga perlu mendapat perhatian lebih. Pemerintah harus bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para masyarakat pesisir dengan menjalankan pemberdayaan masyarakat pesisir sebelum mengelola potensi dari laut itu sendiri, karena masyarakat pesisir atau nelayan merupakan pemeran utama dalam pengembangan ekonomi maritim. Tanpa dibekali pengetahuan dan keterampilan, maka dapat terjadi kerusakan atau krisis yang berdampak pada laut negara. Kemudian, pemerintah juga harus fokus dalam melakukan transformasi paradigma. Pertama, dari SDM murah menjadi SDM yang berkapasitas. Kedua, dari eksplorasi bahan mentah menjadi pengolahan dan peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam. Serta ketiga, dari teknologi sebagai alat bantu menjadi teknologi yang mampu memproduksi nilai tambah. Dapat dibandingkan jika memfokuskan pembenahan dalam segi SDM maupun infrastruktur dapat memudahkan pemerintah dalam mengelola maritim, karena SDM memiliki kapabilitas yang memenuhi agar maritim bisa membantu perekonomian negara. Pemerintah juga dapat menerapkan ekonomi hijau agar ekosistem laut tidak terancam dan tetap ramah lingkungan, karena pariwisata dapat menjadi salah satu opsi untuk membantu pengembangan ekonomi dalam maritim. Sementara pariwisata tersebut memiliki ancaman yang besar terhadap kerusakan ekosistem laut, maka diperlukannya ekonomi hijau agar tetap ramah lingkungan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebelum menggunakan sistem ekonomi biru, yaitu yang pertama, perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan merupakan upaya memacu percepatan berbagai strategis transportasi ke lautan. Pada akhir tahun 2020 lalu contohnya, telah diresmikan Pelabuhan Patipban di Kabupaten Subang, Jawa Barat yang menjadi salah satu pelabuhan ekspor besar Indonesia. Pelabuhan Patipban dapat menjadi tempat utama untuk ekspor dan produksi kendaraan bermotor di Indonesia maupun ekspor produk otomotif ke pasar global. Kemudian yang kedua, ada percepatan pembangunan infrastruktur maritim dan ketersambungan maritim. Pembangunan pelabuhan merupakan salah satu contoh upaya pengembangan infrastruktur maritim. Pelabuhan memegang peran penting dalam perdagangan internasional, terutama untuk ekspor dan impor barang. Dengan penyediaan terminal barang yang dilengkapi dengan dermaga, gudang dan lapangan penumpukan, peralatan bongkar muat, maka di pelabuhan dengan pelayanan terminal barang akan meliputi pelayanan dermaga, pelayanan penumpukan, dan pelayanan bongkar muat.
Peran pelabuhan sebagai pintu gerbang utama dalam proses naik turun penumpang, bongkar muat ekspor impor, dan perdagangan antar pulau membuat pelabuhan memberikan beragam manfaat bagi perekonomian Indonesia juga bagi daerah sekitar pelabuhan. Pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan, serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional karena merupakan bagian dari mata rantai dari sistem transportasi dan logistik, sehingga berdampak terhadap peningkatan pajak dan pendapatan negara. Yang ketiga, menegakkan aturan kemaritiman. Salah satu contoh peraturan kemaritiman adalah 4 hal lintas di perairan Indonesia, yaitu yang pertama, hak lintas damai. Hak lintas damai dijelaskan di pasal 17 UNC Laws 1982 yang memberikan hak kepada semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan pasal 18 yang menerangkan pengertian lintas sebagai pelayaran melalui laut teritorial. Yang kedua ada hak lintas transit. Setiap kapal-kapal yang melintas transit dilarang membuang benda-benda sisa beracun atau benda-benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia, dan setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki-tangki kapal atau mengotori perairan Indonesia di saat melakukan lintas transit. Yang ketiga ada hak lintas alki. Indonesia menjadi negara kepulauan atau archipelagic state pertama di dunia yang memiliki bagian pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia. Alki sendiri adalah alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional atau freedom passage dan tertuang dalam Perjanjian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau the United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Hak akses komunikasi sebagai yang terakhir. Kemudian dapat disimpulkan 4 tujuan upaya pembangunan ekonomi maritim Indonesia, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan, kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Maka, saya sebagai tim pemerintah dengan sangat jelas tidak setuju akan penggunaan strategi ekonomi biru pada Dewan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.